Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalizimaini ila yaumi yaqumu aqibadu. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuqiru fil arhami man nasya ila ajali musamma summa nukhrijukum tiflan summa litabalughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yashkurullaha ma la yashkurin nasa. Yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, para sesepuh kita, Ketua DKM, staf pengurus Bapak Haji Joko Prabowo, dan para ustadz, para kiai, para sesepuh, kita doakan semoga panjang umur, sehat selalu. Yang saya hormati jemaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, panjang umur, sehat selalu. Karena umur ini kalau udah habis Pak, nggak dikasih kesempatan lagi walaupun satu napas pun tidak dikasih kesempatan. Ini dinyatakan oleh Allah, orang-orang yang sudah masuk alam barzah atau alam kubur. Alam barzah itu alam kubur. Nah, ini alam kubur ini adalah awal dari alam-alam akhirat. Kata Rasulullah, al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur adalah pertama tempat dari tempat-tempat akhirat. Jadi ketika orang itu masuk kubur berarti sudah masuk alam akhirat. Mereka meminta kepada Allah agar dikasih kesempatan untuk kembali ke alam dunia satu napas saja. Dikasih kesempatan hidup lagi satu napas. Tapi Allah nggak beri kesempatan lagi selama-lamanya, itu nggak ada ujungnya, ya. Makanya di dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah, wala yuakhirallahu nafsan. Kalau kita belajar ilmu nahwu itu ada lan. Kalau udah pakai lan itu sampai kapanpun tidak akan selesai, tidak akan diberi. Contohnya walan tardo antal yahudu walan nasoro. Itu pakai lan tuh. Yang bilang Allah, ya. Pakai lan. Wala yuakhirallahu nafsan.
Sampai kapanpun Allah tidak akan memberi tempo waktu walaupun satu napas. Idza jaa ajaluha, apabila sudah tiba ajalnya. Kenapa? Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu yang kalian perbuat. Maksudnya apa? Bukan senapas dikasih, bukan 100 napas, bukan 1000 napas, bukan 1.000.000 napas, bukan 1.000.000 napas. Kagak kehitung kita dikasih kesempatan sama Allah. Ketika dikasih kesempatan buat apa, kata Allah? Tapi kita belum pernah ngitung ya. Kalau sejam berapa napas dia? Ya. Ini satu napas aja kagak dikasih sama Allah. Pengen apa sih? Mereka minta dikembalikan lagi ke alam dunia. Fa'amala solihan. Saya pengen pergunakan satu napas itu untuk beramal soleh. Jawab daripada Rabbi law akhartani. Makanya law harfun fi mudiyyin wa yaqil ila mustaqbalin lakin kubil. Kalau dalam kitab Alfiyah gitu. Law itu termasuk temennya in. Ya, maknanya sama. Ya. Andaikan, umpama, misal. Nah, ketika kita tahu betul betapa banyaknya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mempergunakannya. Kenapa sebab itu? Sehingga kita tidak mempergunakannya karena kita tidak tahu untuk apa Allah kasih kesempatan kita hidup. Bahkan bukan napasan, bukan tahunan, bahkan puluhan tahun, bahkan orang-orang dulu mah itu ribuan tahun. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita harus selalu mawas diri. Ada satu kaul ulama, man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali diri, maka dia akan kenal kepada Tuhan. Makanya banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita itu tahu ke belakang, tahu asal. Ya. Kata Imam Ghazali, kaifa yafurul insanu awaluhun nutfah wa akhiru zipah. Kok bisa manusia itu angkuh kepada Allah, angkuh kepada makhluk Allah, padahal dia awalnya air yang hina dan akhirnya bangkai yang busuk. Maaf. Kalau udah jadi bangkai mah Pak, aduh. Ya. Kita ngelihatnya juga udah segen. Ya. Apalagi udah banyak beratungnya, baunya luar biasa. Padahal tadinya kita mulia, dihormati, diagungkan, ya, dijunjung-junjung. Tapi ketika sudah jadi bangkai di dalam tanah, dimakan sama dud, belatung, ya, habis dagingnya dimakanin belatung, tinggal tulang, tulang masih habis terus jadi tanah lagi. Makanya Allah itu nggak peduli sama manusia itu. Jangankan manusia, sama alam semesta pun nggak peduli. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamina. Itu ada tuh. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamina. Bermula Allah tidak butuh kepada alam semesta. Berarti Allah nggak butuh kepada alam dunia dan isinya. Berarti nggak butuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Allah nggak butuh kepada kecamatan Bojonggede. Allah nggak butuh kepada
masyarakat, warga, perumahan. Allah nggak butuh kepada kita, tapi Allah itu akan sangat perhatian sama kita, ya, menoleh, memberikan perhatian apabila kita selalu mengingat Allah. Saya baca di dalam kitab Ittihab karangan Sayyid Muhammad bin Muhammad, Profesor Doktor Sayyid Muhammad bin Muhammad itu namanya Ittihab, kitabnya 10 jilid. Itu di jilid pertama ada satu hadis yang menjelaskan, ya, az-zakirullaha fil ghafirina kasyajaratil ahdor fil wasyatil hasim. Az-zakirullah bermula orang yang selalu ingat Allah. Pokoknya dia ingat selalu Allah. Selalu di atas perhatian Allah. Allah di nomor satu kan. Maka di mata Allah itu orang seperti pohon yang tumbuh dengan daun yang rindang, dengan buah yang lebat. Cuma tumbuhnya ini pohon di tanah yang sudah kering, di tanah yang sudah belah karena kemarau sudah lama. Ini kalau saya kemarin ke Pati itu, ya, sawah-sawah udah pada belah, Pak. Kalau sawah udah belah itu kalau dipacul, pacunya milai ini kalah pacul. Rumput udah nggak mempan, nggak hidup tuh, ya, pada mati. Padi, waduh, mana sedang-sedang pada bunting tuh, kering. Tiba-tiba ada pohon tumbuh, daunnya rindang, buahnya banyak. Kira-kira yang punya sawah seneng nggak? Seneng nggak, Pak? Seneng nggak? Senang. Ya Allah, harapan panen gagal. Beginilah. Pas tahu-taunya ada tumbuh pun duren, itu cabangnya banyak, buahnya gede-gede. Pas diambil itu ada 1000 buah duren, kali 50.000 kan lumayan. Itu seperti orang yang mempunyai sawah yang tandus, yang kering, tumbuh pohon. Nah, ketika ada orang mau berzikir kepada Allah di antara orang-orang yang lalai, seperti itu di mata Allah Subhanahu. Kalau anak bilang ajib, mau jadi orang ajib kan? Tadinya kita udah pusing dah, mas bodoh dah nggak mau ngurusin sawah. Pas ada pohon buahnya banyak mah terpaksa kita neng deh sama dah. Ya, udah dah, kalau bisa kering aja deh selama-lamanya, yang penting pada pohon buahnya banyak. Kan seperti itu. Bagaimana kita bisa selalu ingat kepada Allah? Kita harus tahu diri. Makanya di dalam surah At-Tariq itu ayat 5 Allah nyatakan, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Falyanzur itu ada lam. Lamnya itu lil amr, Pak. Makanya kalau di dalam ilmu surah itu yanzuru. Wa yanzuru huma yanzurani hum yanzuruna. Itu yanzuru. Kok pal yanzur, rohnya bersukun. Pasti ini yang di depannya itu ada huruf yang menyukunkan, namanya lam amr. Pal yanzur, maka hendaknya melihat. Siapa? Al insanu, manusia, mimma khuliq, dari apa diciptakan. Ya maaf, khuliqa mimma indapik, ternyata diciptakan manusia dari air mani yang lender. Ini kalau nempel di baju, kita mau kerja, mungkin kita nggak jadi kerjanya. Pas udah mau naik kereta, banyak amat nih. Kira-kira jadi nggak, Pak? Jadi kan? Nggak jadi, nggak sanggup kita.
bisa diperhatikan orang karena orang tahu. Itu asalkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, inna ahadakum yajma'u khulquhu fi batni ummih arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya semua kalian Allah ciptakan dari air mani yang dihendaki sama Allah jadi manusia, dibiarkan air mani di rahim ibunya itu selama 40 hari. Kalau di dalam ayat lain fi qararim makin, di tempat yang sangat terpelihara. 40 hari si air yang hina itu, si air yang lendir itu dibiarkan di rahim. Summa ba'da dzalika alaqatan, setelah 40 hari Allah rubah lagi, Allah ciptakan lagi jadi darah. Itu si air mani jadi darah, Pak. Bikorim makin, di rahim yang sangat terpelihara selama 40 hari. Ba'da dzalika 40 hari. Summa ba'da dzalika mudghatan, kemudian setelah 40 hari Allah ciptakan lagi jadi daging. Ini si daging Allah kasih tulang, si daging ini dikasih saraf, urat saraf, kemudian dibentuk ada matanya, dibentuk ada hidungnya, dibentuk ada telinganya, ada kaki, ada tangannya. Kemudian setelah dibentuk, pakasawnal idhama lahma, kata Allah, kami tutup yang sudah selesai itu dengan kulit. Makanya Allah mah tidak pernah lupa. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu, maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah ciptakan manusia yang begitu banyak, atau kelupaan kagak ketutup sama kulit, atau kelupaan nggak pakai tulang. Ini kalau orang nggak pakai tulang kira-kira gimana? Ambruk. Ya. Kalau Allah kelupaan naruhin tulang, ambruk. Ya. Atau kelupaan naruhin hidung itu rata. Ya Allah. Saya tadi bikin tabligh akbar di pesantren itu, jemaah hampir 2000-an lebih. Kagak muat tempat karena yang diundangnya artis yang sedang diidolakan sama ibu-ibu sama anak-anak muda. Ini jemaahnya ada yang dari Citayam, Bogor, bahkan Tangerang. Itu luar biasa kalau sudah seneng gitu ya. Dirian kayak kita, masya Allah, diopenin aja. Kalau artis seperti itu. Coba sekalian, ya, dibentuk. Setelah sempurna, pakasonal idhama lahma, kami tutup anggota tubuh, si tulang semuanya itu dengan kulit. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, sang pencipta yang maha sempurna. Setelah sempurna, Allah ambil ruh. Di dalam satu keterangan, innallaha khalaqal jasad, innallaha khalaqar ruh qabla jasadi bi arba'ati alam sanatin. Sesungguhnya Allah menciptakan ruh jasad itu yang tadi habis dibentuk tuh 4000 tahun sebelum Allah ciptakan jasadnya. Jadi sebelum Allah ciptakan jasad kita sempurna tadi tuh 4000 tahun Allah sudah simpan ruh kita. Karena ini ruh ini adalah satu modal mesin. Sehebat apapun itu kendaraan, kalau kagak mesin maka gak bisa dipakai. Biarpun jelek gitu, kendaraannya jelek, tapi karena mesinnya masih bagus, boleh pakai aja. Yang bisa kita ini bisa melihat, tangan bisa bergerak, mulut bisa bicara, kaki bisa berjalan, adalah modal yang dikasih sama Allah yang namanya ruh. Allah kasih ruh.
bergelaklah si tubuh yang sudah sempurna itu. Wa nukiru fil arham, kata Allah, kami biarkan di dalam perut. Kemudian Allah tanya, alastu bi rabbikum, tubuh yang sudah sempurna dengan ruh, kamu tahu siapa saya? Qalu bala sahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan saya. Semua kita dulu di dalam perut, ketika dikasih ruh kita berjanji bahwa kita akan mengabdi, mempergunakan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita keluar dari dari rahim ibu kita, lupa, sombong, ya, angkuh, ya, belagu, kata Allah, itu belagu. Ya, belagu, dikempesin ruhnya nih, ya habis, udah bodohnya kokor, hebat luas, habis main bola, bahkan habis lagi main bola diambil aja, udah nggak bisa berkutik lagi. Sering saya contohkan, Pak, kita posisi orang nggak punya tetangga, bentar-bentar beli mobil, bentar-bentar beli kendaraan, pengen rasanya barangkali punya, beli satu aja kendaraan. Cuma ini kan kita kan cuma kepengen doang karena kita nggak punya. Tangga kita punya modal, punya duit, apa-apa pun dia bisa. Main sama teman lagi bangun ruko, kita pengen rasanya, ya Allah enak banget temen lagi bangun ruko. Main lagi sama saudara lagi bangun kontrakan, kita ngobrol-ngobrol, ngebangun kontrakan berapa? Ya dikit sih, cuma 60 pintu, ya lumayan dong. Enak bener ya. Dekat rumah tangga beli mobil baru, punya teman lagi bangun ruko, punya saudara bikin kontrakan. Kenapa mereka bisa? Karena mereka punya modal, namanya duit. Kalau kita cuma kepengen doang. Tapi kalau ruh itu modal, kata Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ayah Abu Ali, kalian ini dikasih modal semua, tidak dibeda-bedakan sama Allah, namanya ruh. Maka dengan modal itu pergunakan. Nah ini kita kadang-kadang kurang bisa mengatur. Ya, ada yang umurnya panjang buat mancing, boy. Tiap malam minggu mancing, bangga udah. Sama nggak doyan mancing mah, cuma main burung aja. Kemana jasinga semua. Saya lagi jasinga ketemu, Pak Us, ya Allah jauh amat main burung sama jasinga. Bangga itu bawa apa? Sarang di belakang. Ya. Saya mancing kagak, main burung kagak, cuma resep bengong di depan rumah. Iya. Ini ya maaf. Kita ini diperintahkan ikutin Nabi. Qad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada buat kalian contoh pada baginda Rasulullah yang harus diikuti. Kita nggak bisa seperti Nabi, ya. Nabi mengatakan tanamu ainana ya wala yanamu qalbi. Di depan sahabat Nabi berkata, kalian ini lihat saya tidur kalau malam, tapi hati saya tidak pernah putus berzikir kepada Allah. Jadi Nabi itu hatinya selalu zikir 24 jam. Ya kita maaf lagi zikir juga kadang-kadang ngelamun kita mah. Coba lagi zikir ngelamun, kalau nggak ngelamun tidur. Ini lagi ngaji aja kadang-kadang ngelamun, lagi ngaji ngelamun juga, lagi sholat ngelamun juga.
Ini kapan ingatnya sama Allah? Apalagi di bulan-bulan Rabiul Awal ya, bulan apa? Maulid Nabi. Ya. Kalau di Tarim atau di Yaman itu memang kota wali ya. Rata-rata mereka itu hafizah, hafal 30 juz Al-Quran. Itu kalau masuk bulan Maulid itu orang tuanya itu nanya sama anaknya, kamu sudah mimpi bertemu Nabi belum? Nangis. Ya. Karena tidak ada kenikmatan yang bikin hati kita senang, bahagia itu melainkan bertemu dengan Nabi walaupun dalam mimpi. Di dalam kitab Sahih Muslim dinyatakan, man ra'ani fil naum faqad ra'ani fil yaqdah fa inna syaitana la yatamassalu bi. Siapa saja orang yang melihatku di waktu tidur, maka sungguh dia benar melihatku di waktu melek, karena setan tidak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Makanya kalau kita maulid itu suka baca tuh, mar'a wajhaka ya sad ya kariman walidaini haduka safil mubarak wiruduna yauman usuli. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu saya sehari 2 kali kadang-kadang ziarah ke kuburan Nabi, pasti nangis Pak. Ya mudah-mudahan kita bisa ke Mekah ya, bisa ziarah kepada Rasulullah. Ya Allah, perebut itu pengen ziarah kepada Rasulullah, itu pengen perebut. Kita salam aja bari jalan, kalau nggak jalan usir. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, bari jalan. Karena orangnya jutaan. Nggak tahu kalau umroh, karena saya kemarin lagi musim haji ya, jadi orangnya banyak luar biasa. Tapi yang jelas mah pasti di kuburan Nabi penuh baik ya, rame. Yang sepi mah di kuburan orang tua kita, sampai bala kuburannya nggak kelihatan sama rumput. Itu aneh tuh, kuburan sampai begitu ya. Ketika orang tua itu hidup, kita diperintahkan oleh Nabi selalu banyak nengok, jenguk. Sampai-sampai Rasul mengatakan, mayanduru ila wajhil walidahi aw ahadima bin nadratil mahabbah kataballahu lahu hajjah. Mayanduru, barang siapa yang melihat ila wajhil walidaini, ke muka kedua orang tuanya, aw ahadima, atau salah satunya, dengan pandangan sayang, kasih sayang, pandangan cinta, Allah kasih sama dengan dia melaksanakan 1 kali haji. Ini hadis merangsang kepada anak untuk banyak nengok sama orang tua. Saya baru punya cucu ya, kemarin 1 tahun, kemarin tuh 1 tahun 2024 itu 1 minggu dapat cucu ya. Anak saya yang pesantren di Pati nikah sama santri di Curug itu ya, hari Minggu, hari Kemisnya anak saya yang kedua, yang pertama itu lahir, berarti itu seminggu dapat 2. Yang pertama mantu, yang kedua cucu. Ternyata ini anak kalau malam dari mulai jam 11 sampai jam 3 kagak mau tidur Bang, melotot ya, saya nggak tega. Ya Allah, pas malam paginya tidur, malam begadang.
Jangankan ibunya yang tadinya gemuk jadi kurus, ya, karena punya hanya melotot, kadang-kadang nangis, disusuin, ngantuk. Itu biasanya kalau dulu pengalaman saya itu, anak-anak saya itu setahun Pak begitu tuh. Pantes agama memerintahkan untuk selalu kita bakti sama orang tua, terkhusus ibu tuh, ya. Ya Allah, lagi ngandungnya aja mah apa, apalagi udah 9 bulan itu, ya Allah. Mungkin bapak-bapak yang udah punya anak itu ngelihat bini udah 9 bulan kasihan, tidur miring, pegal Pak. Ya udah dah, mengkarak atuh, mengkarak pegang tengkurap kayak helikopter. Ya mungkin orang yang bunting. Mikirin takut lahirnya nanti nggak normal, nggak lancar, apalagi udah sungsang, waduh. Udah kerja, udah punya gaji, nikah sama orang tuanya, nggak boleh ngasih sama bininya pelit. Itu bocah takut sama bini lagi, orang tuanya nggak punya. Banyak kejadian kemarin, karena nggak punya makanan ngambil singkong di kebunnya, dilaporin ke polisi. Kenapa? Nih anak nggak dididik agama. Di agama itu mah apa? Pernah sahabat datang kepada Rasulullah, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada engkau, ketika punya lebih dari makan, kepada siapa mengasih mereka? Kul ma anfaqtum min khairin falil walidin. Katakan olehmu ya Rasul, ketika kita punya lebih dari makan, maka yang pertama kita kasih adalah kedua orang tua kita. Kenapa? Karena kedua orang tua kita sudah jelas punya jasa. Percaya nggak percaya, kerasa nggak kerasa, pasti yang namanya orang tua pasti sudah berjasa sama kita. Maaf, baru juga dimandiin, itu bocah baru dimandiin, BAB lagi, dibersihin, ya, udah dibersihin, udah dirapihin, udah dipedong, kencing. Mana di baju, tuh, kecil kita begitu tuh, ya. Karena orang tua kita, masya Allah, makanya sering saya sampaikan ke kaum ibu. Saya banyak majelis taklim kaum ibu, jangan sampai kita pelit sama mertua kita. Kalau bisa kita ingetin suami kita ketemu udah gede, udah kerja, udah lulus kuliah, kasih, ya. Bahkan ketika kita beli daging, kasih orang tua kita daging, ya. Tuh, awas. Bagaimana kalau orang tuanya udah meninggal? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, irhamu mautakum, kasihani orang yang sudah meninggal, bis sodakoh, dengan sodakoh. Terserah yang kita mampu. Maka sering saya sampaikan, maaf, sekarang kita punya anak baru PAUD, TK, kira-kira kita punya duit 10.000 buat mereka cukup nggak? Kagak cukup. Kalau 10.000 berarti sebulan 300.000. Ini bocah belum ada jasanya sama kita. Bahkan 20.000 kita kasih. Bahkan ada yang 50.000 kasih sayang. Berapa terserah dah, bebas dah. Jajan. Pak, anak kita banget jajannya banyak banget. Udah kasih, ikutin aja deh. Punya anak kita satu-satunya, sayang, kita boleh pengen ikutin. Bahkan sampai jual tuh rumah, baju, jual tanah, Pak, ada nikahan jual tanah. Saya punya tetangga ada nikahan jual tanah, nanggap lenong 90 juta, Pak. Anaknya ada 9, lenong semua.
Ternyata pas bapaknya meninggal kagak punya tanah sama sekali, mau dikubur juga susah. Kenapa? Karena saking sayangnya orang tua sama anak. Kata istrinya, Pak, jangan beda-bedain sama anak mah, mesti sama. Iya, tuh orang tua kayak begitu sampai habis-habisan. Tapi belum ada sekarang sejarah orang tuanya sakit, orang tuanya nggak punya, anak tanahnya banyak, ngobrol sama istrinya, Bu, ada apa Pak? Itu tanah yang di pinggir jalan kan ada 10.000, gimana kalau kita jual 1.000 buat bapak mak kita? Duitnya ada nggak begitu? Ya jarang, ada sih barangkali ada, cuma jarang gitu kan. Senang, orang tua mah nggak ngarepin, tapi kalau dikasih senang. Pengalaman saya itu ada nenek-nenek kalau belanja ngambil dari kutang. Tahu kutang kan Pak? Itu duit udah pokoknya udah lama dah. Kayaknya udah baunya udah bau kutang nih. Nek, itu duit udah lepek amat, itu udah lama. Ini dari anak saya udah seminggu. Karena memang nggak punya, saya pakai sebenarnya ini dari anak saya. Tuh orang tua begitu, kalau nggak paksa mah nggak dibelanjain, ditaruh di gudang. Senang orang tua itu. Sedekahin. Kalau buat anak kita yang belum punya jasa itu sebulan 100.000, 300.000, maka orang tua hari Jumat timbang 2.000. 2.000 kalau 4 minggu kira-kira berapa? 8.000. Kita bawa duit yang 100.000, yang selembar lagi 50.000, yang 9 lembar lagi 20.000, yang selembar lagi 2.000, yang dimasukin kotak yang mana Pak? Hah? Sepakat 2.000? Buat orang tua kita 2.000 itu, alhamdulillah masih sedekah, ada kotak. Ya Allah, jangan sampai begitu di Masjid Al-Muhajirin mah ya. Ya, mudah-mudahan seminggu 10.000 lah ya, 10.000 buat ayah saya, 5.000 buat ibu saya, berarti sebulan timbang 40.000 ya lumayan. Kalau jemaahnya banyak kan 10.000, ini jemaahnya banyak duitnya timbang 2.000 semua. Orang merebut juga bingung ngitungnya, kelamaan ngitung itu dapatnya dikit. Kenapa? Karena kita kurang sayang sama orang yang sudah meninggal. Bagaimana kalau tidak punya kita untuk disedekahkan? Kata Nabi, fa ilam tajidu, jika kalian sama sekali untuk sedekah terhadap orang yang sudah meninggal nggak punya, fabi ayatin min kitabillah, maka kasihani orang yang sudah meninggal itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Terserah. Tuh. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin ada itu. Ya. Mau baca Fatihah silahkan, baca, mungkin baca surah Al-Baqarah kelamaan 30 juz apalagi. Ya udah kita mas surah-surah, baca Al-Qur'annya surah pendek aja. Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 kali. Kata Nabi, man qara'al suratul Ikhlas salasa marat faqad nama khatamal Qur'an. Barang siapa yang baca surah Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan khatam Al-Qur'an. Baca silakan. Karena salah satu kebaikan yang kita akan dapati di kemudian hari atas anak dan keturunan kita ketika kita baik sama orang tua. Kata Nabi, birru aba'akum taburu abna'ukum. Berbuat baiklah kepada orang tua, nanti anak kalian akan berbuat baik. Sebenarnya kita nggak mengharapkan, tapi ketika kita berbuat baik pasti nanti akan kembali kepada kita. Man amila solehan fali nafsi. Jangan berhenti, jangan capek. Kata Nabi, jangan capek. Rohatul mukmin maut. Kalau pengen istirahat mati. Kalau bapak pengen istirahat dari kebaikan mati. Rohatul mukmin maut, kata Nabi. Istirahatnya orang mukmin mati. Kalau bapak pengen istirahat mati. Jangan hidup. Ya.
Saya kan sering jarah saya, termasuk Wali Songo. Kenapa sering saya jalan? Saya kasih pelajaran kepada jamaah. Tuh, kenapa banyak yang jarahin? Dia dulunya sangat cinta sayang kepada orang-orang yang. Bagaimana caranya? Selalu mendoakan. Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Doakan terus. Tapi kita lihat orang-orang yang tidak peduli sama orang, nggak mau doain orang, kuburannya sepi, bahkan anaknya pun nggak ada yang doain. Na'udzubillah min. Bagaimana kalau nggak punya, nggak bisa, ini anaknya sama sekali nggak bisa baca Al-Quran, jangankan 30 juz, surah Al-Ikhlas juga nggak hafal, karena nggak didik sama agama. Kata baginda Rasul, fad'ulahu, doakan kedua orang tua, ya, doakan orang tua. Allahumma gfirli dhunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Serendah-rendahnya itu. Karena Al-Quran 6.660 ayat itu adalah perjalanan Nabi. Salah satunya di dalam surah Ibrahim itu ayat 45 ya. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu, ya Allah, jadikan saya orang yang selalu mengerjakan sholat, karena ini sholat ini adalah hubungan langsung dengan Allah, silatur abdi ila rabbi. Kata Nabi, hubungan silatur seorang hamba, silah hubungan seorang hamba dengan Allah, harmoniskan. Kalau udah nggak harmonis dengan Allah bagaimana? Nggak bisa, ya, karena pokoknya itu harmonis sama Allah. Jangan-jangan saya doang, ya Allah, jadikan juga anak keturunan saya yang selalu harmonis kepada Engkau. Masya Allah, tahajud ini kan sebenarnya ayat-ayat tahajud ini, ya, tahajud. Kemudian setelah tahajud, setelah sholat 5 waktu, berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah, ampuni dosa saya dan dosa ayah dan ibu, dan juga wal muslimin wal muslimat. Itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kita bersyukur, ya, mudah-mudahan, ya, napas-napas yang kita sekarang diberi sama Allah kita untuk ngaji, ya, ngaji ini termasuk adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam ibadah. Mungkin Bapak udah apa hadisnya, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Ini awas hati-hati tuh. Thalabul ilmi fariidhatun, sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab itu nggak boleh, karena thalabul ilmi itu muzakkar, fariidhatun muannas karena ada taknya, harusnya zaidun qaimun. Tapi ini karena ada yang disimpan makna tambahan oleh Nabi bahwa nuntut ilmu sangat wajib, bukan wajib lagi, sangat wajib. Jadi mudah-mudahan, ya, apa yang kita kerjakan, sholat maghrib berjamaah nilainya walaupun tinggi, tapi menuntut ilmu nilainya lebih tinggi daripada sholat berjamaah, ya. Dan mudah-mudahan pahala yang kita kerjakan Allah jadikan amal soleh dan Allah sampaikan kepada ayah dan ibu kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al hadza jam'ana ya Allah jam'an marhuman mubarakan wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa maghfuran wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dakwah biya subhanakallahumma wa tahiyyatu biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.